Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, video kali ini saya akan membahas sedikit tentang mengenai penalaran umum logika. Logika matematika adalah aturan berpikir. Logika matematika ini akan memberikan landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan dari premis-premis yang ada. Hal-hal pada logika yang akan kita pelajari di video ini meliputi pertama, ingkaran kalimat, yang kedua, implikasi, yang ketiga, tautologi dan kontradiksi, yang keempat, kuantor, dan yang kelima dan keenam itu validitas pembuktian dan metode pembuktian. Mungkin kalian bertanya-tanya, premis itu apa sih? Premis yaitu pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah. Contohnya, Yayat adalah seorang laki-laki. Ya, benar, karena Yayat adalah laki-laki. Kemudian, Yayat memakai baju hitam. Pernyataan tersebut bernilai salah sebab Yayat memakai baju putih. Jadi, premis itu adalah kalimat yang bisa kita nilai kebenarannya. Oke, kita lanjut ke ingkaran atau negasi. Negasi ini biasanya dilambangkan dengan simbol yang seperti begini. Ingkaran adalah sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Jadi misalnya, ada sebuah pernyataan P bernilai benar, maka negasinya P bernilai salah. Begitupun sebaliknya. Kalian bisa lihat tabel kebenaran dari negasi gambar tabelnya seperti ini. Langsung saja masuk ke contohnya. Misalnya, P, semua laki-laki ganteng. Maka negasi P itu ada atau beberapa atau sebagian laki-laki yang tidak ganteng. Ya, begitu. Oke, kita lanjut ke konjungsi. Konjungsi pada kalimat digambarkan dengan kata dan, seperti satu gunung lancip, atau kebalikan dari V. Itu namanya konjungsi. Jadi konjungsi ini menghubungkan pernyataan satu dan pernyataan dua dengan kata hubung. Konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataannya P dan Q bernilai benar. Kalau P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai benar, maka P dan Q bernilai benar. Jika salah satu P dan Q-nya salah, maka P dan Q bernilai salah. Misalnya, setiap hari Senin Kamis, Yayat memakai baju putih. Q-nya, setiap hari Senin Kamis, Yayat memakai celana hitam. Kita lanjut ke disjungsi. Kalau tadi konjungsi itu dan, disjungsi itu atau. Simbolnya berbentuk V. Ini tabel kebenaran disjungsi. Disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Jadi, jika salah satu P dan Q bernilai salah, maka kesimpulannya tetap bernilai benar. Oke, contohnya misalnya, Prof. Dr. Suhardi Anas adalah dekan Fakultas MIPA UNM, atau Dr. Awi Dasa MSI adalah wakil dekan 2 FMIPA UNM. Kita ketahui bahwa yang premis pertama itu kita ketahui bahwa Profesor Dr. Suhardi Anas adalah dekan FMIPA UNM. Jadi premis pertama itu bernilai benar.
Yang premis kedua bernilai salah karena kita ketahui bahwa Dr. Aib Dasa adalah WD1 FMIPA UNM, bukan WD2 FMIPA UNM. Jadi premis kedua bernilai salah. Kita lanjut ke implikasi. Nah, simbolnya itu, jadi kesimpulannya itu benar karena terdapat kebenaran di dalam dua. Implikasi merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Biasanya ditulis di tanda panah Q. Jadi Q ini merupakan konsekuensi dari P. Ya, kalau kata kalimat yaitu jika P maka Q. Jadi implikasi ini akan bernilai salah jika dan hanya jika sebabnya bernilai benar dan akibatnya bernilai salah. Contoh, jika Adam belajar maka ia tidak lulus ujian nasional. Ini bernilai salah dikarenakan sebabnya tidak sesuai dengan akibat. Lanjut di biimplikasi atau jika dan hanya jika. Biimplikasi ini simbolnya tanda panah di sini juga, kanan dan kiri ada tanda panahnya. Jadi biimplikasi terpenuhi jika dan hanya jika kondisi Q terlaksana atau terpenuhi. Gitu. Jadi konsepnya biimplikasi ini akan bernilai benar apabila dua pernyataan bernilai sama. Jadi kalau dua pernyataan berbeda maka kesimpulannya salah. Oke, contohnya seperti Hayat menikah jika dan hanya jika uang nikah atau uang panai sudah cukup. Jadi jika Hayat menikah maka kita pastikan bahwa uang nikahnya sudah cukup. Jika belum siap uang nikahnya, maka Hayat tidak akan menikah. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu implikasi dari konvers, invers, dan kontraposisi. Yang pertama, konvers. Konvers adalah kebalikan dari implikasi, yaitu jika implikasinya P maka Q, konversnya Q maka P, jadi kebalikannya. Misalnya, implikasinya jika Yayat haus maka Yayat minum. Konversnya jika Yayat minum maka Yayat haus. Nah, lanjut kedua yaitu implikasi dari invers. Invers merupakan negasi dari pernyataan implikasi. Misalnya suatu implikasi itu P maka Q, maka inversnya negasi P maka negasi Q. Misalnya implikasi jika Yayat haus maka Yayat minum. Inversnya jika Yayat tidak haus maka Yayat tidak minum. Yang ketiga, kontraposisi. Kontraposisi adalah kebalikan dan negasi dari implikasi. Artinya pernyataan implikasi dibalik dan dinegasikan oleh kontraposisi, yaitu negasi Q maka negasi P. Contohnya, jika Yayat haus maka Yayat minum. Kontraposisinya itu jika Yayat tidak minum maka Yayat tidak haus. Baik, lanjut ke materi keempat, yaitu tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan. Jadi tautologi berlawanan dengan kontradiksi. Jadi, kalau kontradiksi adalah proporsi majemuk yang selalu bernilai salah untuk semua kemungkinan dalam komponen-komponennya. Baik, materi selanjutnya kuantor. Kuantor adalah kata-kata seperti beberapa, semua, dan kata-kata yang melanjutkan beberapa banyak elemen yang dibutuhkan agar predikat menjadi benar. Yang pertama itu kuantor universal. Kuantor universal menunjukkan bahwa
Setiap objek dalam semestanya mempunyai sifat kalimat yang menyatakan. Simbol untuk kuantor universal adalah tandanya itu A terbalik. Dibaca untuk semua atau untuk setiap. Misalnya, pernyataan semua manusia dapat mati ditulis dalam simbol A terbalik X PX. Pernyataan AX dan PX bernilai benar hanya jika PX benar untuk semua PX dalam semestanya dan bernilai salah jika ada X yang penyebabnya PX salah. Lanjut. Yang kedua, kuantor ekstensial. Kuantor ekstensial menunjukkan bahwa di antara objek-objek dalam semestanya paling sedikit ada satu objek atau lebih yang mempunyai sifat kalimat. Simbol kuantor ekstensial adalah terdapat beberapa. Pernyataannya itu jika dan hanya jika ada paling sedikit suatu X yang menyebabkan Qx benar dan bernilai salah jika untuk semua X dalam semestanya Qx itu salah. Baik, selanjutnya materi validitas suatu argumen. Validitas suatu argumen terdapat premis dan argumen. Premis adalah pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Suatu premis dapat berupa aksioma, hipotesa, definisi, atau pernyataan yang sudah dibuktikan sebelumnya. Sedangkan argumen adalah kumpulan kalimat yang terdiri dari satu atau lebih premis yang mengandung bukti-bukti dan suatu konklusi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa suatu argumen katakan valid atau sah jika premis-premisnya benar, maka konklusinya juga benar. Validitas pembuktian atau penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan biasanya menggunakan prinsip logika di mana pernyataan disebut premis serta penarikan kesimpulan disebut argumentasi. Prinsip logika, bila premis-premisnya benar, maka konklusinya sah atau valid. Sebaliknya, jika premisnya salah, maka konklusinya tidak sah atau tidak valid. Dalam argumentasi yang valid, konklusi akan bernilai benar jika setiap premis yang digunakan di dalam argumen juga bernilai benar. Konklusi itu benar jika mengikuti hukum-hukum logika yang valid. Negasinya adalah salah. Yang pertama ada modus ponens. Modus ponens contohnya jika premis 1 P maka Q dan premis 2 P maka kesimpulannya yaitu Q. Misal, jika 8 adalah bilangan habis dibagi 2, maka 8 adalah bilangan genap. Premis kedua, 8 adalah bilangan habis dibagi 2, maka kesimpulannya yaitu 8 adalah bilangan genap. Lanjut ke modus tollens. Jika premis 1 yaitu P maka Q, premis kedua negasi Q, maka kesimpulannya yaitu negasi P. Misalnya, P maka Q. Jika bilangan 5 habis dibagi 2, maka 5 adalah bilangan genap. Negasi Q. 5 adalah bukan bilangan genap. Kesimpulannya yaitu 5 tidak habis dibagi 2. Lanjut ke penyederhanaan. Jika premis pertama P dan Q, premis kedua P, maka kesimpulannya Q. Contoh P dan Q, Yayat makan sate dan coto. Maka kesimpulannya yaitu Yayat makan coto atau Yayat makan sate. Lanjut yang keempat, konjungsi. Jika premis pertama P, kemudian premis kedua Q, kesimpulannya yaitu P dan Q. Misalnya, P Yayat makan apel, premis keduanya itu Yayat makan anggur, maka kesimpulannya yaitu Yayat makan apel dan anggur. Yang kelima, silogisme hipotesa. Jika premis pertama P maka Q, premis kedua maka kesimpulannya yaitu P maka R.
Misalnya P maka R. Jika hari Sabtu, maka kuliah libur. Q maka R. Jika kuliah libur, maka saya pulang kampung. Maka kesimpulannya itu, jika hari Sabtu, maka saya pulang kampung. Yang keenam itu silogisme disjungsi, yaitu premis pertamanya P atau Q, premis keduanya negasi Q, maka kesimpulannya itu P. Contohnya, P atau Q, KTP ku ada di dompet atau di tas. Negasi Q, KTP ku tidak ada di tas. Maka kesimpulannya P, yaitu KTP ku di dompet. Yang ketujuh, dilema konstruksi. Premis pertama yaitu P maka Q dan R maka S. Premis keduanya P atau R, maka kesimpulannya Q atau S. Misalnya, premis pertama, jika hari hujan maka saya tidak pergi ke pasar, dan jika Om datang maka saya pergi berbelanja. Premis keduanya itu P atau R, hari ini hujan atau Omku datang, maka kesimpulannya itu saya tidak pergi ke pasar atau saya pergi berbelanja. Dilema destruktif. Premis pertamanya yaitu P maka Q dan R maka S. Premis keduanya negasi Q atau negasi S. Maka kesimpulannya negasi P atau negasi R. Misalnya, premis pertama, jika saya memberikan pengakuan maka saya akan dipenjara, dan jika saya tutup mulut maka aku akan ditembak mati. Premis keduanya negasi Q atau negasi S, saya tidak akan ditembak mati atau dipenjara. Maka kesimpulannya itu, saya tidak akan memberikan pengakuan atau tidak akan tutup mulut. Yang kesembilan, addition atau tambahan. Premis pertama P, maka kesimpulannya P atau Q. Misal premis pertamanya itu Yayat adalah mahasiswa FMIPA UNM, maka kesimpulannya atau Q, Yayat adalah mahasiswa FMIPA UNM atau mahasiswa UNM. Baik, itulah materi pada video kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.